Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwatal Islam, azakumullah, para peserta kajian tafsir yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersua kembali di program kajian tafsir pada malam hari ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, azakumullah, para peserta kajian tafsir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada malam hari ini kita akan mengkaji satu tafsir ya dari Al-Qur'an, yaitu surah Al-Humazah. Al-Humazah. Ya, Al-Humazah itu artinya eh, celaan ya atau mencela. Ya, ini surah eh, Makkiyah yang diturunkan di sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Baiklah, saya akan bacakan surah Al-Humazah ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Yahsabu anna malahu akhlada. Kalla layunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Ya, ini surah Al-Humazah ya, salah satu juga surah yang pendek ya, yang berisi 9 ayat ya. Baiklah, saya akan menjelaskan ya atau membacakan tafsirannya yang terdapat dalam buku ini ya. Saya share dulu screen ya tentang bukunya ya. Ya, Masya Allah, Mas. Ya, di sini wailul likulli humazatil lumazah ya. Artinya ya, kecelakaan atau azab yang sangat pedih. Ya, wail itu juga bisa, ada juga ulama yang menafsirkan wail itu satu lembah yang ada di neraka, namanya lembah wail. Itu juga salah satu tafsiran ya, para ulama ya menafsirkan tentang eh, al-wail ya. Ya, jadi wailul likulli ya, yaitu azab yang sangat pedih. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi orang-orang yang suka mencela orang lain.
ya dengan satu lembah yang ada di neraka, namanya lembah Huwaid. Ya, ada juga yang menafsirkan dia yang dimaksud dengan Wail adalah azab yang sangat pedih. Ya, sebenarnya ini tafsiran yang tidak bertentangan ya, tetapi saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya, jadi azab yang pedih itu atau Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan lembah di neraka ya, itu bagi siapa? Bagi setiap likulli humazatil lumazah. Ya, siapakah itu? Ya, ini yang harus kita ketahui ya, yaitu yang dimaksud dengan humaza yaitu orang yang mencela orang lain dengan perbuatannya atau dengan isyaratnya. Ya, jadi orang yang mencela orang lain dengan gerakannya misalnya, dengan mimik-mimik mukanya misalnya, dengan isyarat-isyarat matanya misalnya. Yang penting tujuannya adalah mencela orang lain, maka ini yang dinamakan dengan humazah, yaitu adalah mencela dengan perbuatan atau dengan isyarat. Iya. Sedangkan lumaza, wailul likulli humazatil lumaza. Sedangkan lumaza, ya, sedangkan lumaza itu, ya, yaitu mencela juga ya, orang yang mencela, ya, di sini, ya, saya garis bawah ya, yaitu yang mencela orang lain dengan perkataannya. Ini biqaulihi, ya. Ya, dengan kata-katanya, dengan lisannya. Ya, dia yang penting dia cela orang lain ya dengan perkataannya. Itu lumazah. Kalau humazah artinya dia cela orang lain dengan perbuatannya. Ya, jadi ada dengan perbuatan, ada dengan eh, perkataan. Ya, itu ya ini merupakan ya suatu warning bagi kita. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang suka mencela orang lain dengan perbuatan kita atau dengan perkataan kita. Ya, ini yang harus ya kita eh, ya waspada. Ya. Karena apa? Karena Allah akan mengancam. Ya, bukan bukan Allah akan mengancam, Allah telah mengancam dengan azab yang sangat pedih atau sebuah lembah di neraka yang bernama lembah Wai. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian di antara sifat ya orang yang mencela dengan perbuatan ataupun dengan perkataan, maka di antara sifatnya adalah orang yang tidak ada obsesinya melainkan hanya mengumpulkan harta dan menghitung-hitung hartanya. Ya. Ya, kenapa dia mencela orang lain ya karena dia merasa dirinya orang kaya, ya, merasa dirinya orang hebat, merasa dirinya orang yang berkuasa, memiliki segala-galanya, maka dia merendahkan orang lain, meremehkan orang lain dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan kata-katanya, dengan segala-galanya dia lakukan. Oleh karenanya itulah sifat dari orang ini yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini adalah
bahwasanya tidak ada keinginannya melainkan hanya mengumpulkan harta dan selalu menghitung-hitungnya. Pagi dia hitung hartanya, malam dia hitung lagi, bangun tidur dia hitung lagi hartanya, malam mau tidur dia hitung lagi. Padahal meskipun meskipun tidak ada pertambahan hartanya, tapi selalu dihitung-hitung terus. Ya, selalu dihitung, terus. Ya, namun jeleknya dia hanya sekedar mengumpulkan harta, tidak mau menginfakkan di jalan kebaikan. Ya, tidak mau menginfakkan di jalan kebaikan. Ya, kalau mengumpulkan harta lalu menginfakkan di jalan kebaikan, maka itu tidak mengapa. Ya, tapi kalau sekedar mengumpulkan harta, menumpuk-numpuk harta, berbangga-bangga dengan hartanya, namun dia tidak mau menginfakkan di jalan Allah, tidak mau artinya uh, menginfakkan hartanya untuk menyambung tali silaturahim, ya dengan keluarganya, dengan melalui hartanya, nah, itu yang tercela, ya, itu yang tercela, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini, ya, bahwasanya dia itu ya jama'a malahu wa ajjadah, ya, disebutkan dalam ayat ini, ya, siapakah itu orang yang mencela orang lain dengan perbuatan dan perkataannya? Alladzi jama'a malahu wa addadah, yaitu orang yang mengumpulkan harta dan selalu menghitung-hitungnya, tidak mau menginfakkannya di jalan Allah dan tidak mau menginfakkannya untuk menyambung tali kekerabatan atau tali persaudaraan di antara mereka. Ini para peserta kajian tafsir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita harus ya introspeksi diri kita, bukan berarti kita tidak boleh mengumpulkan harta, bukan berarti kita tidak boleh menghitung-hitung kita punya harta, tetapi yang salah adalah tatkala kita punya obsesi hanya mengumpulkan harta, berbangga-bangga, namun kita tidak mengeluarkan ada hak-hak di situ, hak-hak anak yatim, ada hak-hak ya perlunya tersebarnya dakwah di situ, perlu kita berinfak dalam dakwah, dalam pendidikan. Di situ ada hak-haknya orang-orang miskin, ya, uh, yang membutuhkan bantuan daripada harta tersebut. Ya, sekali lagi di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan harta karena semua manusia itu pasti suka kepada harta. Ya, tidak ada manusia yang tidak suka tidak kepada harta. Semua manusia suka kepada harta. Ya, oleh karena itulah dalam ayat ini Allah memberikan warning yang sangat keras bagi orang yang memiliki harta namun tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih pada hari hari akhirat kelak. Ikhwatal Islam azakumullah. Di sini juga Syekh dalam kitab ini menyebutkan tali silaturahim. Iya, artinya uh, perlunya kita, ya, artinya uh, menyambung tali silaturahim, ya, baik dengan cara kita bertemu dengan kerabat kita, dengan keluarga kita, atau dengan cara juga kita memberikan bantuan kepada kerabat kita. Ya, tentu eh, yang memiliki ya kekurangan-kekurangan ya tentulah kita bantu. Jadi tali silaturahim ini ya di samping kita melakukan apa namanya kunjungan, ya pertemuan dengan keluarga kita, kerabat-kerabat kita, maka juga yang penting juga adalah
kita mesti memperhatikan. Boleh jadi ada kerabat-kerabat kita yang kekurangan, yang mana mereka memerlukan bantuan dari kita yang memiliki harta tersebut. Iya, intinya adalah bagaimana harta itu bisa bermanfaat. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, khairun nas ma'anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Artinya kalau kita memiliki harta, maka hendaklah kita bantu orang lain dengan harta kita. Kalau kita memiliki ilmu, maka kita bantu orang lain dengan ilmu kita. Kalau kita memiliki jabatan ataupun kekuasaan, maka bagaimana jabatan dan kekuasaan itu kita bantu orang lain, bukan justru menyusahkan orang lain. Kita memiliki fisik yang kuat, badan yang kuat, maka kita bantu orang lain dengan fisik dan kekuatan badan kita. Itulah orang yang memberikan manfaat, itulah orang yang terbaik, ya. Khairun nas kata Nabi, orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi sekali lagi tentu kita punya keadaan berbeda-beda. Ya, ada yang kelebihan harta, ya itu satu anugerah dari Allah yang Allah berikan kepadanya. Ada yang memiliki fisik yang kuat, ada yang Allah berikan ilmu kepadanya, ada yang Allah berikan kelebihan-kelebihan yang lainnya. Yang terpenting adalah bagaimana anugerah-anugerah, kelebihan-kelebihan, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu bagaimana bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada orang lain. Ya. Jadi sekali lagi di sini Allah Subhanahu wa taala memfokuskan tentang masalah harta, ya, karena sejak dahulu sampai sekarang tidak ada orang yang tidak suka kepada harta. Ya, tidak ada seseorang yang tidak suka kepada uang. Ya, bahkan ada orang yang sampai menghalalkan segala cara untuk meraih uang, untuk meraih namanya harta. Ya, bahkan ada yang sampai menipu, ada yang sampai melakukan perbuatan-perbuatan mengambil hak-haknya orang. Ya, itu hanya untuk mencari harta. Ya, oleh karena itu Islam tidak membenarkan menghalalkan segala cara. Silakan kita ingin mencari harta sebanyak-banyaknya. Islam tidak melarang kita menjadi orang yang kaya, menjadi orang-orang yang memiliki itu dan ini. Tetapi bagaimana ya semuanya itu kita dapatkan dengan cara-cara yang dibenarkan dalam syariat. Bagaimana kita dapatkan itu betul-betul yang halal, bukan yang haram. Oleh karena itu, sekali lagi disebutkan juga dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya salah satu atau di antara perkara yang Allah akan tanya nanti pada hari akhirat adalah harta kita. Dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Jadi dua yang akan ditanya. Dari mana didapatkan sumbernya, halal atau haram. Yang kedua, kemana kita belanjakan. Apakah kita keluarkan kepada hal-hal yang baik-baik saja, kepada hal-hal yang bermanfaat, yang mendatangkan pahala, atau kita keluarkan dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya, atau kepada perkara-perkara kemaksiatan dan yang semisalnya. Ini yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan melalui kajian kali ini yang mana kita membahas tentang surah ini yang membahas tentang masalah harta, ya, janganlah kita menjadi orang-orang yang sampai kita melupakan ada hak-hak daripada harta kita itu. Ya, ada hak-hak orang-orang yang membutuhkan harta itu agar kita selamat daripada tanggung jawab kita tatkala Allah telah anugerahkan harta kepada kita. Ikhwatal Islam, ma'azakumullah. Ya, di sini saya lanjutkan lagi ya. Ya, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yaitu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya.
selalu menghitung-hitungnya. Ya, setiap malam, setiap saat dia hitung-hitung terus. Ya, yahsabu anna malahu akhlada, dan dia mengira hartanya itu dapat mengekalkannya. Mengekalkannya. Artinya dia mengira harta yang dikumpulkan itu dapat memanjangkan umurnya. Ya, dapat memanjangkan umurnya. Ya, itu persangkaannya. Padahal sebenarnya yang disebutkan dalam kitab ini, dia tidak tahu bahwasanya kebakhilan itu, kekikiran itu, sifat kikir itu, justru itu yang akan menggerogoti kita punya umur. Ya, jadi tentang eh, orang yang mengumpulkan harta ini lalu dia menghitung-hitungnya adalah yang tidak menginfakkannya di jalan Allah, itulah orang yang kikir. Orang yang kikir ini dia menyangka bahwasanya hartanya itu akan menjaga dia daripada musibah-musibah, atau hartanya itu dia akan menyebabkan umurnya menjadi panjang, ya, dan seterusnya. Padahal justru sifat kikirnya itu yang tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah dalam kebaikan, justru itu yang akan memperpendek umurnya. Ya, oleh karena itu ini bukan perkataan saya, ini perkataannya penulis buku ini, ya, salah seorang ulama besar. Ya, jadi kalau kita ingin umur kita dipanjangkan oleh Allah, diberkahi umur kita, maka kita harus mengetahui apa haknya harta, yaitu kita infakkan di jalan Allah. Ya, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedekahkan, kita keluarkan zakatnya, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Ya, zakatnya, zakat hartanya kita keluarkan, infak-infak sunnahnya untuk kegiatan ini, untuk kegiatan itu, kita keluarkan selama dalam kebaikan di jalan Allah. Itulah yang akan memperpanjang umur kita. Artinya memperpanjang umur kita dalam kebaikan. Ya, memperpanjang umur kita dalam kebaikan. Ini yang kita inginkan. Ya, umur kita panjang dan berkah. Sebagaimana hadis Nabi, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ya, dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang usianya, yang panjang umurnya dan baik amalannya. Ya, itulah orang yang terbaik. Ya, itulah orang yang terbaik adalah orang yang panjang usianya dan orang yang uh, orang yang baik amalannya. Itu. Jadi sekali lagi, ya, sifat bakhil, sifat kikir itu bukan menjadikan umur kita bertambah dalam kebaikan, justru sifat bakhil itu ya akan menghancurkan kita punya umur. Artinya memperpendek umur kita. Memperpendek umur kita. Bahkan sifat bakhil itu bukan cuma sekedar menghancurkan umur kita, tetapi bisa menghancurkan harta kita. Harta kita juga bisa ludes karena kita kikir. Iya, karena kita, ya, boleh jadi tiba-tiba ada musibah yang datang, gempa bumi misalnya. Sebagai contoh saja korun, ya, itu korun itu, ya, orang yang memiliki harta yang sangat banyak, ya, hartanya subhanallah, sampai-sampai tuh kunci gudangnya itu, ya, dibawa oleh beberapa ekor keledai. Begitu banyaknya kunci gudangnya, begitu beratnya kunci gudangnya itu sehingga dipikul oleh beberapa keledai. Tetapi ini korun ini bukan kisah dongeng, ya. Kisah nyata. Korun ini dia hidup di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Bahkan diriwayatkan korun ini dia bersepupu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ada riwayat mengatakan demikian. Ya, dulu korun ini
orangnya miskin, lalu dia minta kepada Nabi Musa untuk didoakan agar jadi orang kaya. Akhirnya Nabi Musa doakan. Nah, kita ketahui bahwasanya doanya Nabi itu makbul ya, sangat mustajab. Akhirnya Korun itu pun menjadi orang kaya, memiliki ya harta yang sangat banyak sekali. Tetapi apa satu kemudian Nabi Musa minta untuk dikeluarkan daripada zakatnya, ya, karena dia sudah berhak untuk berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Tetapi apa kata Korun? Ya, ya, saya ini mendapatkan harta ini karena usaha saya, karena jerih payah saya, karena kemampuan saya, karena ilmu saya. Ya, dia lupa kepada Allah. Ya, bahwasanya dia itu dulu orang miskin. Karena berkat doa Nabi Musa, maka dia menjadi orang kaya. Ya, lalu ketika Nabi Musa minta untuk dikeluarkan zakatnya, dia menolak. Bahkan dia bangga dengan kekuatannya, dengan ilmunya, dengan segala-galanya. Tapi apa yang terjadi? Ya, kita tahu semua bagaimana kisahnya Korun itu terjadi gempa kan? Gempa. Akhirnya semua hartanya itu ya tenggelam semua ya beserta rumah-rumahnya, istana-istananya tenggelam semua ke bumi, ditelan bumi. Termasuk juga Korun. Korun juga ditenggelamkan ke dasar bumi itu. Ya. Ini contoh ya, contoh yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an tentang Korun itu. Makanya kita kenal dengan harta karun ya. Ya itu dari nama orang tuh Korun ya, Korun ya, ya dengan kok Korun bukan Karun. Ya kalau kita orang Indonesia ini biasanya kalau disebut sebut huruf Kof disebut huruf Kaf, Karun. Iya. Jadi itu kisah harta karun itu benar adanya. Artinya harta-harta yang terpendam di zaman dulu itu berasal daripada hartanya Korun. Ya, yang itu tadi yang hanya mengumpulkan hartanya tetapi tidak mau dia menginfakkan di jalan Allah atau mengeluarkan zakatnya. Ini kisah nyata ya, bukan kisah dongeng, menjadi pelajaran bagi kita ya agar kita tidak menjadi seperti Korun yang memiliki harta yang banyak tetapi merendahkan orang lain. Dia rendahkan Nabi Musa alaihissalam, dia rendahkan Nabi Harun alaihissalam. Iya, dia cela orang dengan perbuatan dan perkataannya, dan juga dia tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatal Islam azakumullah ya, terkait tentang kisah daripada Korun. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat Korun tersebut. Ya, kita mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mengetahui hak-hak harta yang kita kumpulkan, yang kita dapatkan, yaitu kita zakatkan jika juga sudah cukup daripada nisabnya, haulnya, atau minimal kita yang belum sampai nisab dan haulnya kita mau bersedekah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing selama kita ikhlas semata-mata mencari ridho Allah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kebakhilan itu ya efeknya ada dua, yaitu sebagaimana disebutkan dalam dalam kitab ini ya, yaitu dapat memendekkan umur, menghancurkan kita punya umur. Ini saya garis bawah ini. Yang kedua, dapat ya menghancurkan kita punya bangunan-bangunan. Ya, sebagaimana Korun, ya Allah hancurkan istanahnya, rumahnya, harta-hartanya juga Allah tenggelamkan. Ya, itu efek ya, efek buruk daripada orang-orang yang bakhil. Ya, adapun kebaikan, ya, adapun kedermawanan itu akan menambah umur kita. Jadi para peserta kajian tafsir yang ingin ditambahkan umurnya dalam kebaikan, maka banyak-banyaklah bersedekah, banyak-banyaklah berinfak, sering-seringlah bersedekah. Yakin dan yakinlah dengan kita sering bersedekah, tentu
sesuai dengan kemampuan kita masing-masing ya. Tidak ada batasan minimal atau maksimal. Yang penting kita ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena siapa-siapa, ya. Maka itu akan menambah keberkahan kita punya umur, ya. Akan menambah keberkahan kita punya umur. Artinya umur kita semakin bertambah semakin berkah. Ini kan yang kita inginkan kan? Ya, semakin bertambah semakin berkah, bukan semakin bertambah semakin tidak berkah. Ya, ada juga orang umurnya panjang tapi semakin jauh dari Allah. Ini kan yang tidak diinginkan kan? Ya, kita inginkan umur kita ini semakin panjang tetapi semakin berkah, semakin dekat kepada Allah, semakin kita senantiasa menjalankan kebaikan. Ini yang kita inginkan. Oleh karena itu, berdasarkan dari kitab ini menyebutkan bahwasanya sifat kedermawanan atau kebaikan yang kita lakukan itu akan menambah kita punya umur. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Di antaranya adalah orang-orang yang senantiasa mau mengeluarkan sedekah kita, mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan niat yang ikhlas. Ya, baik. Kalla la yumbazanna fil hutama. Ya, sekali-kali tidak, ya. Orang yang demikian, itu orang yang merendahkan orang lain, orang yang mengejek orang lain, orang yang mengumpulkan hartanya, menghitung-hitungnya namun tidak mau mengeluarkan zakatnya dan infak dan sedekahnya, dan dia mengira bahwasanya hartanya itu dapat memperpanjang umurnya, ya maka kata Allah sekali-kali tidak, dia akan dilemparkan ke dalam al-hutamah. Ya, ke dalam al-hutamah ini. Al-hutamah ya. Apa itu al-hutamah? Al-hutamah adalah ya dari kata hattama yuhattimu, artinya yang menghancurkan. Ya, yang dimaksud ini adalah neraka. Ya, kenapa neraka ini menghancurkan? Ya, karena dia neraka ini dapat menghancurkan manusia. Ya, yang masuk di dalamnya akan dihancurkan di neraka. Itulah al-hutamah. Ya. Oleh karena itu Allah mengatakan wa ma adraka mal hutamah? Tahukah engkau ya Muhammad apakah itu al-hutamah? Ya, apakah itu al-hutamah? Maka jawabannya narullahil muqadah. Ya, yaitu api Allah yang menyala, yang menyala, yang berkobar, yang mana bahan bakarnya itu dari manusia dan batu-batuan. Ya, nauzubillah min zalik, ya. Jadi bahan bakarnya api neraka itu bukan bensin ya. Kalau kita kan ini bahan bakarnya bensin atau kayu bakar misalnya atau yang semisalnya. Tapi kalau api neraka ya itu bahan bakarnya itu dari manusia dan batu-batuan. Nauzubillah min zalik. Ya, itulah al-hutamah. Ya, Allah katakan, Allah sendiri yang bertanya, Allah sendiri yang menjawab. Ya, bahwasanya al-hutamah itu adalah api Allah yang berkobar, yang sangat menyala. Allati tattali'u 'alal afidah. Yang mana apinya itu sampai ke hati manusia. Ya, artinya tembus, bayangkan ya. Apinya itu ada di bawah, ya tapi dia tembus ke hati manusia, ke jantung-jantung manusia. Ya, begitu panasnya, begitu kuatnya, ya tembusan api itu sampai dia menembus ke hati-hati manusia. Meskipun manusia itu menginjak api itu di kakinya, tetapi langsung api itu menyala, ya, atau membakar daripada hati-hati manusia. Padahal begitu berlapis-lapis ya, sampai tembus ke hati, ke jantung, tetapi lapisan-lapisan itu dapat ditembus dengan mudah oleh api yang al-hutama itu. Iya. Kemudian di samping api itu membakar kaki dan sampai ke jantung seseorang, ya orang yang dimasukkan ke dalam al-hutama itu tidak bisa keluar, ya tidak bisa keluar.
Ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, innaha alaihim muhsadah. Innaha alaihim muhsadah, sesungguhnya ya api al-hutama itu ya ditutup, ya api neraka al-hutama itu ditutup, ya pintu-pintunya yang sangat kuat, pintu-pintunya, palang-palang pintunya sangat kuat sekali, yang tidak bisa ditembus oleh orang-orang. Jadi orang-orang ketika itu yang dimasukkan ke dalam al-hutama itu ingin keluar tapi tidak bisa. Setiap mau keluar dikembalikan lagi, karena apa? Karena dikunci dengan palang-palang pintu yang sangat kuat. Ya, di sini disebutkan fi amadim mumaddadah, ya. Fi amadim mumaddadah, yaitu pada tiang-tiang yang atau kayu-kayu yang dibentangkan di pintu-pintu neraka. Jadi neraka itu kan ada pintu-pintunya, ya. Ya, ada pintu-pintunya, cuma jangan kita bayangkan pintunya seperti pintu rumah kita, ya. Artinya neraka itu ada pintunya, pintu masuk, ya. Ada pintu masuknya, tapi ada juga pintu keluarnya tentunya. Tetapi yang orang yang ini, ya setiap dia mau keluar, ya setiap dia mau keluar dikembalikan lagi ke dalam neraka itu, karena pintu itu tertutup. Ya ibaratnya seperti kalau misalnya kamar, ya. Kalau kamar itu tertutup, ya jendelanya tertutup, terkunci, pintu terkunci, maka orang yang di dalam kamar itu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena jendela terkunci, pintu terkunci, ya terpaksa hanya pasrah saja menerima keadaan. Ya itulah keadaan orang-orang yang meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, mengejek orang lain, dan orang-orang yang juga sifatnya adalah mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya tetapi dia kikir, bakhil, tidak mau mengeluarkan hak-haknya kepada fakir miskin, ya kepada siapa saja yang membutuhkannya. Ya, kita berlindung kepada Allah agar kita tidak termasuk dari golongan tersebut. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah, menjadi orang-orang yang tetap menghargai orang lain, ya tidak merendahkan orang lain, tetapi justru memuliakan orang lain. Dan mudah-mudahan kita tatkala diberikan harta, anugerah dari Allah, kelebihan harta, rezeki, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dermawan, mau menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan penuh keikhlasan. Barangkali ini pemirsa atau para peserta kajian tafsir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kurang lebih 20 menit ke depan, ya saya sudah bicara kurang lebih 40 menit. Saya kasih waktu sekitar 20 menit. Insya Allah kajian tafsir kita sebagaimana biasa berakhir di jam 10 malam. Ya ada 20 menit ke depan. Silakan kalau ada yang mau bertanya yang belum jelas. Jika saya keliru dalam penyampaian tolong diluruskan. Ya jika mau ada yang menambahkan tolong ditambahkan. Ya, demikian. Silakan ada yang mau bertanya atau bisa juga lewat, ya bisa juga lewat room chat, ya kalau mau. Silakan. Ini ada rekamannya, ya. Insya Allah nanti saya akan kirimkan rekamannya insya Allah ke grup-grup insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Pak. Iya, Ustaz, menarik sekali terkait dengan harta ini karena Iya, orang tidak akan terhindar dari keinginan memiliki harta. iya betul. Iya. Nah, cuma masalahnya harta ini dapat meleburkan keimanan karena betapa banyaknya contoh dari sahabat antara lain Sa'labah dan beberapa orang yang lainnya ketika masih miskin sangat eh, bersinar keimanannya, tapi ketika
Allah memberikan karunia, lalu kemudian mereka lupa dan lupa, akhirnya jauh sekali dari agama. Nah, sekarang persoalannya itu kejadian yang lalu. Nah, ini kita sekarang diperkaya dengan sistem kapitalis yang ternyata menginginkan sebanyak-banyaknya harta tanpa mempedulikan orang-orang di sekitarnya. Seorang pejabat yang kelihatannya memang tidak memiliki iman yang baik ketika ada tahta, ada harta, lalu kemudian membiarkan orang-orang yang di bawahnya menjadi menderita. Nah, ini sekarang kan persoalannya ketika seperti kita yang tidak memiliki apa-apa ini, nah kelak pada satu saat kalau Allah memberikan ujian melalui kekayaan berupa karunia-Nya dan lain-lain sebagainya, sehingga bagaimana caranya mengantisipasi eh, keinginan-keinginan dari harta ini yang cenderung mengajak kita kepada kesombongan, ketamakan dan lain sebagainya. Saya tertarik dengan Ustaz. Apa namanya? Salah seorang sahabat yang ketakutan ketika dia memiliki harta, si Rahman bin Auf. Nah, beliau ini sangat apa namanya menjadi satu inspirasi yang luar biasa bahwa ketika dia memiliki harta yang berlimpah justru dia takut dengan harta yang dititipkan kepada beliau. Nah, sekarang persoalannya ini sekarang yang kita mau tanyakan, apa yang barangkali kita harus kembangkan, kita tambah dan lain-lain sebagainya. Ketika pada suatu saat kita memiliki hak-hak seperti orang kaya yang lain memiliki itu, agar kita dengan kekayaan yang Allah berikan itu menjadi salah satu jembatan untuk bagaimana kita menjadi orang-orang yang bermanfaat dengan kekayaan itu. Saya kira itu Ustaz. Tabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya jadi eh, di dalam Al-Qur'an, Pak, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, yang artinya kami menguji kalian itu dengan kebaikan dan keburukan. Ya, jadi ujian itu bukan cuma keburukan saja, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ujian itu tidak selamanya musibah, penyakit, ya, bencana alam dan seterusnya, kematian dan seterusnya. Tetapi musibah itu juga bisa berupa harta. Ya, jadi harta ketika Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita harta, maka itu adalah ujian. Ya, karena Allah mengatakan, ya kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Ya, kebaikan itu banyak ya. Bisa harta, kebaikan, ya kemudian kekuasaan, pangkat, jabatan juga kebaikan, ya ilmu juga kebaikan, ya fisik juga, ya itu juga kebaikan. Ya artinya fisik badan yang sehat, badan yang kuat itu juga kebaikan. Tapi yang menjadi masalah adalah apakah kita sudah memanfaatkan kebaikan itu di jalan Allah? Ya, ya apakah kebaikan yang Allah berikan berupa harta itu apakah sudah kita manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Itu yang menjadi permasalahan. Jadi jangan mengira bahwasanya musibah itu, bencana itu hanya berupa ujian-ujian yang menyakitkan, ya seperti yang menyedihkan, seperti kematian, sakit dan seterusnya. Tapi harta itu juga ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Korun ya, saya kisahkan tadi itu, ya Korun tidak berhasil dia melewati itu ujian kekayaan itu. Ya beda dengan Abdurrahman bin Auf ya, ya berhasil dia. Abdurrahman bin Auf dia berhasil. Kenapa saya katakan berhasil? Karena Abdurrahman bin Auf itu ya adalah salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga ya. Abdurrahman bin Auf salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, eh, dan Abdurrahman bin Auf itu adalah orang kaya dia. Ya bahkan ketika perang Tabuk itu
begitu miliaran, kalau kita mau konversikan ke rupiah itu miliaran ya. Tentu tetap dikalahkan dengan Abu Bakar ya, karena Abu Bakar seluruh hartanya itu habis, kalau Umar setengahnya, ya kalau Utsman sepertiganya, kalau Abdurrahman bin Auf juga begitu banyak sekali ya, berapa ratus unta dia keluarkan, berapa ratus dirham dia keluarkan itu ya, ketika khususnya pada perang Tabuk ya. Ya, jadi para sahabat, jadi kalau kita ingin melihat orang-orang yang berhasil diuji dengan hartanya, itulah para sahabat Nabi. Ya, jadi kalau kita ingin mencontoh siapa orang-orang yang bersabar, orang-orang yang berhasil dalam melewati ujian berupa harta, itu para sahabat Nabi. Jadi para sahabat Nabi itu banyak juga orang kaya ya, meskipun banyak juga orang miskin ya. Jadi sahabat Nabi itu banyak juga orang miskin, tapi banyak juga orang kaya. Ya, siapa orang-orang kaya itu tadi seperti Utsman bin Affan ya. Utsman bin Affan itu juga pernah juga apa namanya, ketika di penduduk Madinah itu butuh air ya, akhirnya dia membeli satu sumur dari umat Yahudi, dengan kalau kita konversikan itu miliaran ya, miliaran harganya itu, akhirnya dimiliki oleh kaum muslimin, itu dari umat Yahudi dia beli ketika itu di kota Madinah. Ya, sampai sekarang kalau tidak salah masih ada, itu sudah menjadi anu ya, sumurnya sudah menjadi hotel-hotel ya, yang akan sehingga menjadi apa namanya, menjadi wakaf ya. Ada itu sudah diubah, sumurnya diubah menjadi hotel sekarang ya, yang ada di Madinah, sehingga itu diwakafkan ya bagi orang-orang miskin atau orang-orang yang tidak punya kemampuan dan seterusnya. Itu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini orang kaya ya. Begitu juga siapa lagi, siapa ini yang sahabat Nabi ini yang menginfakkan kebun kurmanya ya, ketika turun lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu, ya kalian tidak akan sampai kepada kebaikan hingga kamu menginfakkan apa yang engkau cintai dari hartamu. Ketika turun ini ayat, maka uh, Abu Tolha ya, Abu Tolha maksudnya, Abu Tolha kalau tidak salah itu Betul. langsung ya ya, saya telah mendengarkan ini apa namanya, ayat ya turun ini, maka saya punya kebun kurma yang saya sukai, yang biasa engkau masuki ya Rasulullah, saya infakkan ya Rasulullah di jalanmu. Apa kata Nabi ya, infakkanlah kepada kerabatmu yang membutuhkan, kepada keluargamu yang membutuhkannya. Jadi sebenarnya simpel sekali ya. Kalau harta itu di tangan orang-orang yang paham agama, orang-orang yang sadar tentang agama, maka harta itu akan dia manfaatkan di jalan Allah. Tapi kalau orang-orang yang sekedar mengumpulkan harta saja, yang sekedar cuma berbangga-bangga dengan hartanya, yang tidak mengetahui hakikat kehidupan ini, maka hartanya itu dia kumpul-kumpulkan atau dihambur-hamburkan atau dia keluarkan kepada kemaksiatan. Ya begitu kan. Makanya sebagaimana tadi saya katakan, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan ditanya nanti dari mana sumber itu harta dan kemana kita belanjakan. Itu kan akan ditanya nanti pada hari kiamat nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sebagaimana hadis Nabi, la tazalu qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat di pengadilan Allah sampai ditanya 4 hal. Di antaranya tentang hartanya, an malihi min aina iktasaba wa bima anfaqa. Tentang hartanya, di mana dia dapatkan dan kemana dia keluarkan. Jadi 2 akan ditanya, dari mana sumbernya dan kemana dia belanjakan itu. Ya, oleh karena itu, kalau kita ingin lihat orang-orang yang selamat dalam menggunakan hartanya, dan itu sudah dijamin oleh Allah, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Karena para sahabat ini adalah potret yang mesti kita ikuti, ya. Karena para sahabat ini adalah orang-orang yang telah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya barangkali ini Pak yang bisa saya sampaikan Pak. Ya silakan, kalau ada mau bertanya lagi, sisa 10 menit. Izin bertanya, Stas. Ya silakan. Ya. Misalnya kita berada di lingkungan orang-orang yang suka mencela atau mengumpat orang lain.
apakah dengan sengaja atau tidak disengaja, atau hanya dengan candaan, kira-kira bagaimana eh, sikap kita terhadap orang-orang yang seperti ini? Bagaimana cara kita menyikapi, cara terbaik menyikapi orang-orang yang seperti ini? Syukron Ustaz. Ya, bagaimana sikap kita ya terhadap orang-orang yang suka mencela ya atau mengumpat ya, apakah dengan mencela dengan perbuatan ya atau dengan perkataan ya. Ya, kita tentunya ya saling ingat mengingatkan ya. Kalau perlu kita angkat ini ayatnya kepada dia ya. Kita angkat ini ayat, kita bacakan ini ayat supaya dia sadar ya, supaya dia sadar tidak merendahkan orang lain ya, tidak merendahkan atau tidak mencela orang lain. Ya, jadi agama ini adalah nasihat ya, ad-dinu an-nasihat kata Nabi, ya, agama itu adalah nasihat ya. Maka sahabat mengatakan liman ya Rasulullah, maka Nabi mengatakan lillahi wali kitabihi wali rasulihi wala immatil muslimina wa ammatihim. Ya, agama ini adalah nasihat bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi kitabnya, bagi pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Ya, ya, jadi kita saling ingat-ingatkan, ya, sangat ingat-ingatkan. Artinya, tatkala kita mampu untuk mengingatkan, ya, dengan lisan kita maka kita ingatkan. Ya, kita ya, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Tetapi kalau kita tidak mampu, misalnya kita tidak mempunyai kemampuan untuk mengingatkan dia, artinya kita tidak punya keberanian ya. Karena juga mencegah kemungkaran kan ada tahap-tahapnya ya. Kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kata Nabi, bang siapa yang melihat kemungkaran ya, jelas-jelas kemungkaran di hadapannya, maka ubahlah dengan tangannya, dengan kekuasaannya selama dia mampu. Jika dia tidak mampu, kata Nabi, maka cegahlah dengan kata-katanya, dengan lisannya, dengan nasihatnya, ya, dengan ucapannya. Namun jika dia juga tidak mampu, ya misalnya dia tidak punya keberanian untuk menyampaikan dengan lisan, maka kata Nabi, fabiqalbihi, maka dengan hatinya, artinya dia benci, tidak menerima celahan-celahan tersebut yang dia lihat di hadapannya, cuma karena dia tidak mampu menegur dengan lisan, maka dia cukup benci saja, tidak suka dengan apa yang dilakukan orang-orang itu. Wadzalika adhaful iman. Kata Nabi, itulah iman yang paling lemah. Ya, masih ada, tetap imannya masih ada, tetapi itulah iman yang paling lemah. Ya, demikian. Ya, ada lagi, ada sekitar 6 menit kalau mau bertanya. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kami cukupkan sampai di sini. Insya Allah pekan depan ya kita bertemu lagi insya Allah. Ini ada rekamannya, insya Allah silakan kirimkan rekamannya. Bisa nanti diputar-putar rekamannya, ya, silahkan ya untuk diulang-ulang lagi. Ya. Baiklah, para peserta kajian tafsir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf ya dari saya, kesalahan dari saya dan kebodohan saya, kekurangan ilmu saya, yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala saja. Saya mohon ampun kepada Allah jika ada kesalahan-kesalahan yang terjadi, dan saya mohon maaf kepada para ikhwah
para akhwat sekalian, para peserta kajian tafsir pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya demikianlah, sekali lagi kami menyampaikan bahwasanya kegiatan kajian tafsir ini juga disponsori atau didukung oleh orang-orang muhsinin ya, atau para muhsinin, alhamdulillah, yang telah berbaik hati mensponsori atau mendonasikan sebagian hartanya untuk pelaksanaan daripada kegiatan kita kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada harta-harta mereka, Amin. dilancarkan dari mereka, dan kita pun juga senantiasa diberikan keistiqomahan agar kita terus mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, agar kita juga senantiasa mendapatkan pahala dari mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Wafiq barakallah. Ila liqa. Ma'assalamah. Bismika. Kalau dikasih. Moto.